Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, kita mulai nggih, kita lanjutkan materi kuliah kita. Mohon maaf ada kendala. Padahal di rumah saya sudah saya setting kalau listrik mati itu wifi-nya tetap hidup, tapi nggak tahu kenapa kok tetap trouble ya. Baik, kita mulai kuliah kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, baik kita mulai kuliah kita hari ini. Umi, apa kabar Umi? Baik, kita mulai. Nabila, ya. Monggo yuk kita mulai nggih. Apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa Bu. Alhamdulillah. Kemarin kita terakhir sampai kemarin sudah menjelaskan teori tentang PD tidak homogennya sudah kita jelaskan ya. Sekarang tinggal aplikasinya. Kemarin untuk persamaan tidak homogen bentuk yang pertama yaitu AB memenuhi bentuk apa kemarin? Kalau bentuk pertama AX plus BY plus CDX ditambah PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Kemarin ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ketika A per B tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Kemungkinan yang kedua kemarin apa? A per B sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Atau apa kemarin? A per B tidak sama dengan B per Q tetapi B per Q-nya sama dengan C per R. Kemungkinan yang kedua, ketiga itu adalah ketika A per B sama dengan C per R tidak sama dengan B per Q. Dan nanti kemungkinan yang ketiga itu adalah ketika apa? A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R. Baik, kita masuk ke kemungkinan kita yang pertama, tapi yang pertama ya tidak ketika A per B sama dengan B per ketika A per B tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R ya. Kemarin kita untuk bentuk yang tersebut kita buat pemisalan AX plus BY plus C-nya sama dengan U, kemudian PX plus QY plus R itu kita buat sama dengan V, kemudian kita cari DX per DX dan DY-nya ya. Kemarin itu sama dengan apa? Sama dengan GDU min B DV per AQ per AQ min BP itu sama dengan DX. Kemudian untuk D-nya kemarin apa? Masih ada ya ini di layar. Itu ADV min PDU. Nah, kita lihat sekarang. Kita plus 2X plus Y min 5 DY sama dengan 0. Ya tidak. Sekarang kita cek. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 4, kemudian P-nya adalah negatif 2, Q-nya negatif 1, kemudian R-nya adalah positif 5. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan A per P-nya itu adalah negatif setengah, B per Q-nya adalah negatif 2, kemudian C per R-nya itu adalah negatif 4 per 5. Berarti A ini memenuhi bentuk satu ya, yaitu ketika A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Ya tidak, karena masing-masing nilai konstantanya itu bernilai berbeda, yaitu
A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Bentuknya kan seperti itu. Sekarang kita lihat, kita misalkan bentuknya dari apa namanya, U-nya itu adalah sama dengan apa? X plus 2Y minus 4. X plus 2Y negatif 4. Sementara di sini nanti V-nya itu, ini negatifnya tidak kita ikutkan ya. Jadi V-nya adalah, nanti tinggal masuk ke persamaan aja. V-nya adalah 2X plus Y negatif 5 itu adalah V-nya. Dalam kasus ini, DX itu adalah sama, DX. DU itu sama dengan apa? Jadinya kalau kita turunkan, turunan dari X adalah 1, turunan dari 2Y adalah 1. Turunan dari X itu apa? DX. Turunan dari 2Y, ya 2DY. Turunan negatif 4, 0, karena konstanta. Sekarang untuk DV-nya. DV-nya berarti turunan dari 2X adalah 2DX, turunan dari Y adalah DY, turunan dari negatif 5 adalah 0. Sehingga kita mendapatkan bentuk DU itu sama dengan apa? DU sama dengan DX plus 2Y. Sementara DV-nya berapa? DV-nya adalah 2DX plus DY. Sekarang langkah kita yang mau kita cari itu adalah DX dulu. Kalau DX yang dicari, maka untuk memperoleh DX-nya, DY akan kita eliminasi. DY akan kita eliminasi. Caranya mengeliminasi bagaimana? Maka persamaan pertama yang atas itu kita kalikan 1, persamaan yang bawah kita kalikan 2. Itu dalam rangka mengeliminasi DY. Sehingga didapat persamaan kita menjadi apa? Kalau itu berarti karena persamaan atas dikalikan 1, maka bentuknya tetap ya. Masih DU itu sama dengan DX plus 2DY. Sementara persamaan yang bawah, karena kita kalikan dengan 2, maka kita mendapatkan hasil 2DV itu sama dengan 4DX plus 2DY. Kemudian persamaan tersebut akan kita kurangkan. Persamaan ini akan kita kurangkan, sehingga menjadi bagaimana? DU min 2DV itu sama dengan apa? 2DY-nya saling hilang ya, atas bawah. Berarti yang ini adalah DX min 4DX. DX min 4DX kan negatif 3DX. Maka akibatnya DX itu adalah sama dengan apa? Karena pembagian adalah, maka berubah ya bentuknya. Pembilangnya menjadi 2DV min DU. 2DV min DU, karena tiganya saya buat sama dengan 2DV min DU per 3. Bentuknya adalah itu. Sekarang kita akan mencari DY. Kalau kita mau mencari DY, maka DX harus kita eliminasi. Supaya DX tereliminasi, maka persamaan atas kita kalikan 2, persamaan bawah kita kalikan dengan 1 atau tetap ya, karena kalau 1 kan tetap bentuknya. Sehingga kita mendapatkan apa? Persamaan atas kalikan 2, maka kita menjadi 2DU plus 2DX plus 4DY. Kalau yang bawah tetap DV sama dengan 2DX plus DY. Sekarang kalau kita kurangkan, persamaan itu kita kurangkan, maka menjadi apa?
2DU min DV sama dengan apa? D-nya habis ya. Berarti menjadi sama dengan 3DY. Karena 4DY min DY. 4DY min DY kan 3DY. Sehingga didapatkan hasil DY-nya menjadi bagaimana? DY-nya itu menjadi 2DU min DV per 3. Bentuknya adalah itu. Jangan lupa absen ya, Rasda, Umi, dan yang lain. Jangan lupa absen di Spada ya. Baik, kita sudah mendapatkan DX dan DY. Nah, bentuk yang kita dapatkan, tinggal kita substitusikan ke persamaan kita tadi ini. Tinggal kita masukkan ke sini. Ya kan? Maka kita mendapatkan hasil apa? Kalau kita substitusikan ke persamaan tersebut, maka persamaan kita menjadi bagaimana? Ini tadi adalah DU. Ini tadi adalah DV. Maka persamaan kita menjadi U kali DX. DX-nya adalah ini. DX-nya adalah 2DV min DU per 3. Min V kalikan DY. DY-nya adalah ini. 2DU min DV per 3. Nah, selanjutnya kita apakan? Setiap suku itu kita kalikan dengan 3. Karena ada semua penyebutnya 3, maka kalau ini kita kalikan 3 sama ini, maka menjadi apa? 2U DV min UDU minus apa? Minus 2DU minus 2U minus 2PDU. Yang ini negatif kali negatif, maka menjadi positif, maka plus DV sama dengan 0. Jelas persamaan ini adalah persamaan homogen. Persamaan ini adalah persamaan homogen. Maka akibatnya menjadi apa? Untuk menyelesaikannya, kalau kita punya persamaan homogen dari bentuk 2U plus V, DV min U per plus 2PDU sama dengan 0. Maka kalau kita punya bentuk persamaan seperti ini, ada yang masih ingat? Maka akan kita buat bagaimana? Kalau kita punya bentuk itu, persamaannya akan kita selesaikan. Kalau fungsi kita itu adalah Y dan X, maka untuk menyelesaikan persamaan homogen, kemarin kita buat apa? Kalau fungsi kita adalah variabelnya X dan Y, maka untuk menyelesaikan persamaan homogennya kita buat apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Y per X atau enggak X per Y? Boleh. Y per X atau? X per Y. Pinter. Y per X atau Y per X. X per Y atau Y per X. Nah, analog dengan bentuk itu, maka persamaan kita ini, persamaan homogen kita ini, persamaan kita kan homogen berpangkat 1 ya. Maka untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita rubah menjadi apa? Analog dengan bentuk X dan Y tadi, maka persamaan kita, kalau kita selesaikan, menjadi bagaimana? Ada yang tahu? Persamaan kita akan kita buat menjadi apa? Analog dengan YX tadi, maka akan kita buat menjadi apa? Kita buat menjadi U. apa? V per U atau enggak U per V? Yes, V per U atau U per V. Pinter, alhamdulillah. Ya, baik. Kita akan membuat menjadi U per V atau V per U 100. Nah, berarti sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti itu, kita akan merubahnya menjadi bentuk V per U atau U per V, monggo-monggo mawon. Tapi masalah mau U per V, mau V per U, itu nanti sebenarnya hasilnya akan sama. Tapi belum tentu apa kesusahannya sama, kesulitannya sama, belum tentu. Kadang-kadang kita buat Y per X itu jauh lebih mudah daripada X per Y. Atau sebaliknya, kita buat
X per Y itu lebih mudah daripada kita buat Y per X. Demikian juga ini. Kalau kita buat P per U kadang-kadang lebih mudah daripada U per P atau sebaliknya. Kita buat U per P itu jauh lebih mudah daripada kita buat P per U. Nah, untuk soal ini kita buat menjadi bentuk V per U. Supaya menjadi bentuk V per U, maka kita bagi dengan U. Kalau ini kita bagi dengan U, maka persamaan kita menjadi 2 plus V per U dV min. Ini kalau kita bagi dengan U, maka menjadi 1 plus 2 V per U du sama dengan 0. Nah, Y per X atau X per Y selanjutnya kita apakan? Ada yang masih ingat? Untuk caranya, ada yang masih ingat? Selanjutnya bentuk baru itu kita misalkan, ya tidak. Nah, bentuk baru kita adalah V per U. Nah, V per U kita itu akan kita misalkan, pinter-pinter ya anak-anak. Kalian semua pinter-pinter, alhamdulillah. Bentuk baru kita kan V per U. V per U ini akan kita misalkan menjadi bentuk baru. Misal Z. V per U kita misalkan menjadi Z. V per U itu sama dengan Z. Kalian pinter-pinter, alhamdulillah. Nah, berarti kita mendapatkan bentuk V per U itu adalah sama dengan Z. Sehingga V itu adalah sama dengan U kali Z. V sama dengan U kali Z. Maka kita akan mendapatkan hasil kalau ini diturunkan. V sama dengan UZ diturunkan. Maka menjadi apa? Kalau kita V sama dengan U kali Z diturunkan, maka menjadi apa? Ada yang masih ingat? V sama dengan U kali Z. Kalau V itu kita turunkan, maka kita akan mendapatkan bentuk apa? Ada yang masih ingat? UDZ, ZDU. Ya, pinter. UDZ plus ZDU. Pinter. DV sama dengan UDZ plus ZDU 100. Nah, berarti bentuk kita ini tinggal kita substitusikan ke P kita. Sehingga menjadi apa? 2 plus Z kali DV min 1 plus 2Z. DU-nya adalah, DU-nya tetap DU ya, yang kita rubah adalah DV. Berarti bentuk kita selanjutnya bagaimana? DV-nya kan kita rubah. Maka kita akan mendapatkan hasil 2 plus Z kalikan dalam kurung UDZ plus ZDU minus dalam kurung 1 plus 2Z kali DU sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Apa caranya? Selanjutnya bagaimana? Langkahnya penyelesaian ini kan selalu berurutan ya. Selalu ya gitu aja gitu. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita apakan? Ada yang masih ingat? Substitusi, Bu. Belum no, belum disubstitusikan. Selanjutnya kita apakan? Ada yang apa namanya? Ada yang tahu? Selanjutnya kita apakan? Dikelompokkan perubahan. Nah, dikelompok supaya tahu wajah Anda itu, karena memang sempit ya, saya mau tampilannya saya rubah kok. Nggak tahu laptop saya itu kayaknya aneh, kalau saya mau buat berurutan anunya kok malah susah. Bentar. Dikelompokkan bagaimana tadi? Ada yang tahu? Dikelompokkan berdasarkan ayo. Perubahan yang sama. Derivatifnya, bukan perubahnya, tapi derivatifnya tadi siapa yang bicara? Umi? Atau siapa?
Dikelompokkan berdasarkan derivatif yang bentuk yang sama, betul nggak? Halo? Halo? Iya, Ibu. Berarti dikelompokkan apa dengan apa? DU dengan DU dan DZ dengan DZ. ya 100. Berarti kita kelompokkan DU dengan DU, DZ dengan DZ. Kita kelompokkan. Yang ada DZ hanya satu ini dok ya. Yang ada DZ hanya ini. Berarti menjadi apa? U kali 2 plus Z kurung tutup DZ plus sekarang yang DU. DU kita punya dua kelompok, yaitu kelompok yang ini dan kelompok yang ini, ya kan? Maka menjadi bagaimana? Kalau kita kelompokkan, ada yang tahu? Z kali Z menjadi Z kuadrat. Dikurangi yang ini. Dikurangi 1, dikurangi 2Z kali DU sama dengan 0. Maka yang bisa kita coret, kita hilangkan. 2Z dikurangi 2Z, maka habis. Maka persamaan kita menjadi apa? U kali 2 plus Z DZ plus Z kuadrat min 1 DU sama dengan 0. PD kita ini PD apa? Ada yang tahu? PD yang kita selesaikan ini? PD-nya apa? PD tingkat 1 berpangkat 1 dengan campuran Bu yang mudah dipisahkan. Dengan variabel yang tercampur tetapi mudah dipisahkan 100 ya. Nah, yang masih bercampur variabelnya apa? Ada yang tahu? Variabel yang bercampur apa ini? 101. Ya, Anda pinter. Nah, berarti U kan nanti persamaan ini akan kita bagi dengan U kali dalam kurung Z kuadrat min 1. Pinter banget, alhamdulillah. Berarti persamaan kita menjadi apa? Kalau kita bagi persamaan ini, kita bagi U kali dalam kurung Z kuadrat min 1, gitu ya. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Maka menjadi ini kan, DU per U plus apa? DU per U plus Z plus 2 dibagi dengan Z kuadrat min 1, ya kan, kali DZ. Ini kan PD dengan variabel yang sudah terpisah. PD dengan variabel yang sudah terpisah.